Selama beberapa saat saya takut dengar suara cewek nangis di pojokan kamar. Reaksi pertamaku adalah merinding. Lampu flash dari HP terlihat kalau ada samar-samar di pojokan kamar ada seseorang cewek pakai baju putih duduk bersandar di tembok. Rambutnya panjang dan kulit putih pucat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng lagi sama gua Wandi di obrolan seram. Obrolan seram malam ini adalah ada beberapa mahasiswa yang ingin mengerjakan tugas kuliahnya di kosan temannya. Tapi setelah tugas kuliah semua selesai, mereka menemukan hal yang aneh di dalam kamar kosnya. Gimana keseruan ceritanya? Marilah kita sama-sama simak ceritanya. Sebelum dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Gak usah berlama lagi, marilah kita dengar ceritanya. Jadi ceritanya ini saya alami pas saya kuliah semester 4. Waktu itu tugas kuliah baru banyak-banyaknya. Tugas kelompok juga sih. Ada tugas kelompok tiap hari. Hasilnya saya jadi sering tidur di kosan teman-teman buat kerjain tugas. Karena saya sendiri asli kota ini, sebelum kuliah aku nggak familiar dengan yang nama kos-kosan. Jadi ya ini pengalaman baru saya. Kosan-kosan yang paling sering digunakan sebagai tempat mengerjakan tugas oleh kelompok saya adalah kosan-kosan sebut saja Indra. Kosan-kosan Indra ini lokasi nggak jauh dari kampus, bangunan besar dan kelihatan sih udah lumayan berumur juga. Kalau nggak salah ada sekitar 15 kamar di kosan jauh itu. Dan cuma ada satu kamar kosong. Kosan ini dibilang lumayan ramai juga sih penghuninya. Nah, waktu itu ada sekitar 7 orang menjalani tugas kelompok di kamar si Indra. Karena tugas ini deadline besok pagi sekiranya jam 11 malam lewat, kita masih ada di kosan untuk menyelesaikan tugas. Akhirnya sekitar jam 2 malam tugas kelompok kelar. Karena udah jam segitu juga kita semua jadi malas pulang. Lagian besok pagi jam 7 pagi juga udah ngampus lagi. Akhirnya kita memutuskan untuk nginep aja di kosan Indra. Awalnya kita tidur berdesak-desakan 7 orang cowok semua, dan badan juga nggak gede-gede amat, sumpah nggak nyaman banget. Akhirnya Indah punya ide kalau sebagian dari kita tidur di kamar kosong yang di kos itu. Kata si Indra, kamarnya nggak pernah dikunci dan di dalam kamar itu juga ada spring bed, bantal dan selimut. Ya daripada desak-desakan kayak ikan teri dijemur. Beginilah akhirnya ide diiyakan. Saya, Hendra, dan Yuda terpilih untuk jadi 3 orang yang tidur di kamar pojokan yang kosong itu. Indah mengantarkan kita 3 sampai depan kamar itu. Begitu pintu dibuka, hawa pengap langsung terasa. Kayak emang tuh kamar udah lama gak ditempatin. Waktu itu sih kita bertiga gak berpikir macem-macem, pengen langsung tidur aja karena besok kuliah pagi. Setelah berbaring di kasur selama beberapa saat, saya takut dengar suara cewek nangis di pojokan kamar. Reaksi pertamaku adalah merinding. Secara ini kosan cowok, kok bisa ya ada cewek
nangis. Aku langsung membangun Hendra dan Yuda di kiri dan kananku. Ternyata belum pada tidur juga. Iya, saya juga dengar kata Yuda. Aduh, syukur berarti bukan cuma saya saja. Udah biarin aja, Hendra berkata pelan sambil bersuara. Udah tenang. Buru-buru tenang, bukannya hilang. Suara nangis makin lama makin kenceng. Tangisan makin lama terdengar makin sedih dan menyayati. Saya berusaha doa sebisa, tapi kok malah seperti kena amnesia. Sebanget mengingat hafalan doa. Akhirnya saya nekat lihat ke pojokan kamar yang jadi sumber suara tangisan. Dengan bantuan lampu flash dari HP, terlihat kalau ada samar-samar di pojokan kamar ada seseorang cewek pakai baju putih duduk bersandar di tembok. Rambutnya panjang dan kulit putih pucat. Sosok cewek itu duduk miring sambil nangis. Untungnya dia nggak menghadap ke arah saya dan dua temanku, tapi tetap aja saya sudah shock dengan setengah mati melihat penampakan tadi. Saya langsung keluar kamar diikuti kedua teman saya yang lain yang ternyata juga melihat tuh cewek tadi. Tanpa komando kita lari sampai ke bangunan kos, sampai akhirnya berhenti di sebuah warung kopi yang letaknya ada di depan warung kos. Gak kepikiran deh balik ke kamar Indra. Yang penting keluar dulu dari kos-kosan itu. Melihat kita bertiga lari terbirit-birit dengan muka pucat. Pasti pemilik warkop tadi heran. Akhirnya setelah tenang, saya menceritakan apa yang kita bertiga lihat tadi. Pemilik warkop gak kaget atau gimana gitu, malah dengan senyum menebak pasti kamar yang pojok. Dan akhirnya si bapak tadi cerita tentang riwayat kamar kos tadi. Jadi ternyata itu kosan Indah dulunya emang kosan cewek. Yang kira-kira 15 tahun yang lalu ada seorang cewek penghuni kos yang bunuh diri dengan minum racun serangga. Konon katanya karena putus cinta. Nah, kamar si cewek tadi yang pojokan itu, disitulah dia dibunuh diri. Sejak itu kosan sepi, tinggal penghuni satu persatu. Akhirnya sekitar 9 atau 10 tahun setelah kejadian itu baru kos tersebut dibuka lagi, tetapi sebagai kos cowok. Secara cowok kan agak cuek dan banyak gak gampang percaya sama yang begituan. Tapi anehnya kamar itu tetap jarang terisi penghuni. Ya mungkin karena ada yang menempati. Bakal dilihatin sama yang barusan kita lihat tadi. Setelah subuh baru kita bertiga berani kosan lagi dan langsung menuju kamar Indah. Kita bertiga memutuskan untuk gak cerita macam-macam ke Indah. Takutnya takut terus menerus cari kosan baru. Biarin deh kalau suatu saat dia dapet jackpot ketemu sama yang tadi, ya semoga enggak. Dan itu adalah terakhir kalinya aku main di kosan Indra, karena beberapa minggu kemudian si Indra pindah kos ya, entah kenapa, karena hantu cewek di pojok atau bukan, saya juga kurang paham. Jadi itu pengalaman pertama buat saya. Nah, gimana? Seram bukan? Cerita apa dari kalian punya pengalaman yang sama juga? Coba komen di kolom komentar. Nah, sebelum berakhir, buat kalian yang cerita pengen dibawa sama kita, bisa kok kirim pengalaman ke Instagram atau WhatsApp yang ada di deskripsi. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Gua Fandi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.